Apakah anak Anda sekarang mengalami nyeri perut kanan bawah disertai dengan mual muntah dan juga demam? Jangan-jangan ini merupakan gejala dari infeksi usus buntu. Jadi apa kira-kira penyebab dari infeksi usus buntu ini yang dalam istilah medis disebut juga dengan appendicitis? Yuk kita bahas di video berikut ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, DP Febriani. Saya merupakan perawat kamar bedah. Hari ini kita akan membahas mengenai beberapa penyebab infeksi usus buntu pada anak. Benarkah kondisi ini disebabkan oleh biji cabai atau biji jambu? Mari kita kupas sampai habis. Usus buntu atau appendicitis ini merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika usus buntu mengalami peradangan atau tersumbat sehingga memicu rasa nyeri di sisi perut kanan bawah. Ketika usus buntu tersumbat, bakteri mulai berkembang biak dengan cepat dan menyebabkan usus buntu menjadi meradang dan juga membengkak. Lalu apa penyebab usus buntu pada anak? Berikut ini ada 5 penyebab utama terjadinya radang usus buntu pada anak. Kita mulai dari yang pertama, yaitu obstruksi atau penyumbatan. Penyebab yang paling umum dari radang usus buntu pada anak adalah penyumbatan pada lumen usus buntu itu sendiri. Penyumbatan ini dapat terjadi karena tinja yang mengeras, karena lendir, atau dalam kasus yang sangat jarang sekali terjadi karena parasit seperti cacing. Obstruksi atau penyumbatan tersebut akan menyebabkan penumpukan dari bakteri yang dapat menyebabkan usus buntu meradang dan juga membengkak. Kemudian penyebab yang kedua adalah infeksi. Infeksi seperti infeksi virus, bakteri, parasit pada saluran pencernaan ini dapat menyebabkan jaringan limfoid di usus buntu menjadi bengkak. Pembengkakan ini dapat menyumbat usus buntu dan menyebabkan radang usus buntu. Infeksi parasit ini lebih berbahaya karena dapat menyumbat aliran cairan dalam usus buntu sehingga meningkatkan resiko pecahnya organ yang satu ini. Kemudian penyebab yang ketiga adalah penyakit radang usus. Kondisi seperti penyakit Crohn dan juga kolitis ulceratif ini dapat meningkatkan resiko radang usus buntu karena keseluruhan peradangan yang ditimbulkannya pada sistem pencernaan. Mengelola kondisi ini secara efektif sangat penting untuk mencegah radang usus buntu. Kemudian yang keempat adalah faktor genetik. Ternyata faktor genetik juga dapat menjadi pemicu terjadinya radang usus buntu. Riwayat keluarga yang menderita radang usus buntu ini dapat meningkatkan resiko anak terkena penyakit tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan genetik ini berperan dalam perkembangan radang usus buntu. Tindakan pencegahan mungkin termasuk pemeriksaan kesehatan rutin untuk anak-anak yang memiliki riwayat penyakit dalam keluarga. Dan selanjutnya yang terakhir adalah faktor pola makan. Meskipun tidak berhubungan secara langsung, pola makan rendah serat dan tinggi gula rafinasi ini dapat berkontribusi pada pembentukan tinja yang lebih keras, yang tentunya dapat menyumbat usus buntu tersebut. Mendorong pola makan seimbang yang kaya buah-buahan, sayuran, dan juga biji-bijian ini dapat membantu mencegah radang usus buntu dengan meningkatkan pergerakan usus secara teratur dan tentunya mencegah sembelit.
Sebuah penelitian yang mengamati hampir 2000 anak di Yunani ini melaporkan bahwa anak yang kurang makan serat lebih beresiko mengalami radang usus buntu ketimbang mereka yang terbiasa makan seimbang. Studi kasus lainnya juga menemukan resiko usus buntu pada anak-anak yang asupan seratnya lebih dari cukup turun hingga 30% lebih rendah dibandingkan anak yang jarang makan serat. Jadi radang usus buntu ini paling sering disebabkan oleh penumpukan feses yang mengeras. Yang artinya anak ini selalu mengalami sembelit. Serat dapat meningkatkan berat dan juga ukuran feses karena bersifat menyerap air. Ini membuat tekstur feses jadi lebih lunak sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan melalui anus. Feses yang keras ini bisa menjadi tanda bahwa anak Anda kurang mengkonsumsi makanan berserat. Jadi bukan karena biji cabai atau biji jambu yang menyebabkan radang usus buntu, tapi lebih ke arah proses pencernaan yang tidak baik karena kurangnya mengkonsumsi serat, sehingga menimbulkan terjadinya sembelit dan menyebabkan resiko feses yang mengeras. Feses yang mengeras akan beresiko menyumbat lumen usus buntu sehingga menimbulkan peradangan pada usus buntu itu sendiri. Mencegah radang usus buntu pada anak ini akan melibatkan kombinasi manajemen pola makan, pengobatan infeksi yang cepat, dan kesadaran akan riwayat dari keluarga. Meskipun tidak semua kasus radang usus buntu dapat dicegah, memahami penyebab-penyebabnya dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor risiko potensial dan area intervensi yang patut dilakukan. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.